Dan yang ketiga, misi memantau rombongan militer Belanda. Pada 7 Oktober 1947 sekitar jam 7 pagi, Tri ditugaskan memantau rombongan militer Belanda yang bergerak dari Semarang ke Kendal berdasarkan informasi agen intelijen. Tri mulai mengamati dari tepi jalan raya dekat desa Kedung Banteng dan mencatat jumlah kendaraan serta jenis senjata di buku catatan kecil. Saat beberapa prajurit melihatnya dan mendekatinya, ia menyembunyikan buku di dalam pakaian dan berlari ke arah pantai sejauh 800 meter untuk bersembunyi di balik bebatuan besar yang tertutup rumput tinggi dan semak belukar. Sekitar 10 prajurit Belanda bahkan menggunakan anjing pelacak untuk mencarinya. Setelah sekitar 1 jam pencarian tanpa hasil, prajurit Belanda pergi dan ia kembali ke markas untuk melaporkan informasi yang telah dia kumpulkan. Menuju karir militer setelah kemerdekaan. Tri melanjutkan pendidikan yang terhenti akibat perang dengan mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Surabaya di Jalan Gubeng. Ia menyelesaikan pendidikan dengan prestasi cukup baik dan pada tahun 1956 memutuskan mendaftar ke Akademi Militer untuk menjadi perwira. Awalnya, ia mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung, tetapi gagal tes fisik karena tubuhnya penuh bekas luka perang. Namun, ia mendapatkan kesempatan tes ulang pada tahun 1959 setelah menerima rekomendasi tertulis dari Maijen Dir PH Jatikusumo, Panglima Kodam 3 Siliwangi yang mengenal bakat dan pengalaman Tri sebagai kurir perang. Kisah kedekatan Tri dengan Soeharto dimulai pada tahun 1962. Saat operasi pembebasan Irian Barat, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Mandala, dan Tri adalah salah satu perwira yang melayani di bawah komandonya. Pengalaman itu menjadi awal dari kepercayaan yang kemudian mengantar Tri menjadi ajudan presiden pada 1974-1978. Selama menjabat sebagai ajudan, Tri memperoleh kepercayaan penuh dari Soeharto, bahkan beberapa kali sang presiden menolak usulan promosi agar Tri tetap menjaga posisinya. Setelah masa jabatan sebagai ajudan berakhir, karir militer Tri meroket. Ia menjabat sebagai Kasdam, Pangdam, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, hingga menjadi Panglima ABRI pada 1988-1993. Kontroversi pencalonan wakil presiden, saat pilihan Soeharto bertabrakan dengan keinginan ABRI. Tri Sutrisno pernah dijuluki sebagai wakil presiden yang tak diinginkan, namun kehendak ABRI mengalahkan pilihan Soeharto. Pada tahun 1993, saat akan memilih wakil presiden, Soeharto awalnya lebih memilih B.J. Habibie. Namun, kalangan ABRI lebih memilih Tri Sutrisno. Karena sebagian besar perwira khawatir jika posisi wakil presiden dipegang oleh orang non-militer seperti Habibie, pasti tidak akan memahami kepentingan militer yang saat itu sedang berjaya. Situasi berubah drastis ketika Letnan Jenderal Harsudiono Hartas, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, secara tegas mengumumkan dukungan ABRI kepada Tri saat ditemui wartawan. Berita ini langsung menyebar dan membuat Soeharto berada dalam situasi fait accompli, atau sesuatu yang terlanjur terjadi dan sulit diubah. Di mana saat itu Soeharto sangat bergantung pada ABRI karena telah menjadi tulang punggung selama rezimnya. Itu sebabnya Soeharto dengan terpaksa menerima keputusan tersebut untuk menjaga stabilitas dan menghindari perpecahan. Karena perubahan pilihan ini, media menyebut Tri sebagai wapres yang ditukar.